Tuhan. Saudara sudah Alkitab semua? Ya, kalau kita ibadah jadi himbau supaya semua membaca, semua memperhatikan firman, sebab kita datang beribadah kepada Tuhan. Sampai sekarang itu Alkitab masih dicetak untuk dibagi-bagikan ke pelosok yang membutuhkan. Jangan kita bergantung kepada HP ya, sebab satu waktu nanti bisa mati HP-nya, kita nggak bisa baca ya. Bahkan sementara membaca, kalau dengan HP nanti ada telepon masuk, terganggu lagi ya. Kalau bisa saudara memegang Alkitab, semua membaca. Kalau saudara merindukan untuk lebih diingat lagi, ya dicatat itu lebih baik, ya, supaya nanti di rumah dibaca ulang. Sebab yang namanya manusia, ya pasti ada lupanya. Kita mendengar, kita tidak mencatat, nanti pulang, ya sudah lupa apa tadi yang disampaikan. Supaya pulang kita baca lagi seperti lembu memamah biak,
ya. Kita mendengar nanti di rumah dibaca lagi, direnungkan lagi, nanti Tuhan memberi pembukaan lebih banyak lagi. Ya. Mari kita pusatkan pikiran hati kita kepada pribadi Tuhan, sebab tujuan ibadah kita tidak lain dan tidak bukan adalah pribadi Tuhan. Firman Allah itulah yang harus menjadi tujuan utama dalam ibadah kita. Nah, saudara, apa yang menjadi maunya Tuhan pada pagi hari ini, ya, kita sama-sama akan membaca dalam surat Yudas. Surat Yudas itu cuma satu pasal, ya, surat Yudas itu cuma satu pasal. Kita akan membaca ayat yang ke-21. Ya, Yudas itu letaknya sebelum kitab Wahyu. Peliharalah dirimu, ya, jadi Tuhan mau supaya kita sebagai orang percaya hidup di dalam kasih Allah, ya. Peliharalah dirimu di dalam kasih Allah. Apa itu kasih Allah? Nah, apa buktinya kasih Allah? Kalau kita sudah pernah membaca dalam Injil Yohanes 3 ayat 16, Allah, ya, kalau Allah itu mengasihi dunia ini bukan hanya dengan mulut saja, aku mengasihi dunia, tidak, tapi ada buktinya. Yohanes 3 ayat 16. Nah, ini bukti kasih Allah, ya. Nah, karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, apa buktinya? Dia mengaruniakan dan mengorbankan anaknya yang tunggal supaya yang percaya, ya, tidak binasa, ya, yang percaya mendapat hidup yang kekal, tidak binasa. Ayat 36. Itulah Yesus mendapatkan hidup yang kekal. Ya, yang tidak taat karena enggak percaya, ya, saya kalau enggak taat dapat hidup yang kekal. Ya, jadi Tuhan mau supaya kita sebagai orang percaya memelihara diri kita di dalam kasih Allah. Kalau Allah mengasihi dunia dibuktikan dengan pengorbanan anaknya yang tunggal, itulah Yesus Kristus, ya, menjadi korban salib, mati bukan karena dibunuh, karena menyerahkan nyawanya, ya, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa tapi beroleh hidup yang. Saudara, surat Yudas ini cuma satu pasal, walaupun satu pasal. Dalam susunan tabernakel, surat Yudas ini terkena tudung yang keempat, ya. Dalam tabernakel itu ada tudung, ya. Yang pertama itu bicara tentang iman, yang kedua pengharapan, yang ketiga kasih, dan tudung yang paling atas, tudung yang keempat, ya, itu dari kulit mina gajah atau lumba-lumba, ya, enggak salah. Itu tudung yang paling atas. Nah, tudung ini bicara soal perlindungan. Kalau kita melihat keadaan dunia yang sudah tidak menentu ini, kita sungguh-sungguh sangat membutuhkan perlindungan Tuhan. Nah, untuk supaya kita mendapat perlindungan Tuhan,
Tuhan, maka kita harus memelihara diri di dalam kasih Allah. Dan kasih Allah sudah dibuktikan dengan pengorbanan. Ya, haleluya. Jadi kalau kita merindukan perlindungan Tuhan, kita harus hidup di dalam kasih Allah. Bukti hidup di dalam kasih Allah, ya, ada kerelaan dalam pengorbanan. Sudah kita nyanyikan tadi. Berkorban bukan karena terpaksa, tapi ada kerelaan. Sebagai anak Tuhan seharusnya dalam hal pengorbanan itu sudah biasa, harus menjadi suatu praktek dalam kehidupan sebagai anak Tuhan, ya. Sebab hidup di dalam kasih bukan kasih kalau tidak disertai dengan pengorbanan. Kasih itu berkorban. Seperti Allah mengasihi dunia, buktinya apa? Mengorbankan anaknya. Jadi kasih itu sebenarnya bicara soal korban. Kalau bicara kasih tapi tidak disertai dengan pengorbanan, itu hanya di mulut kasih yang kosong. Ya. Jadi kalau Tuhan menghendaki peliharalah dirimu dalam kasih Allah, artinya kita sebagai anak Tuhan, ya, kalau ada kasih Allah dalam kehidupan kita, maka itu yang membuat kita mampu untuk tidak jemu-jemu dalam melakukan perbuatan yang baik, ya, bukan yang jahat, tapi melakukan perbuatan yang baik, tidak jemu-jemu. Coba Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10. Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10. Ya. Nah, jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Ya, ada saatnya kalau kita sudah berbuat baik, kita akan menuai. Kalau kita enggak cemat. Ya. Selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik. Terutama kalau dalam kehidupan kita ada kasih Allah, itu yang memampukan kita untuk kita tidak jemu berbuat baik. Kalau perbuatan baik bukan berdasarkan kasih Allah, perbuatan baik itu satu waktu berhenti. Ya, kalau itu dari akal, dari manusia, perbuatan baik yang bukan dari kasih Allah, cepat atau lambat akan lemah, bahkan berhenti. Tapi kalau kasih Allah ada dalam kehidupan kita, itu yang membuat kita ini nggak jemu-jemu dalam berbuat baik. Ya. Nah, sebagai anak Tuhan, kalau tidak ada perbuatan yang baik, kelihatan bahwa kehidupan itu tidak hidup di dalam kasih Allah. Kita sudah nyanyikan tadi ya. Kalau ada kasih Allah dalam kehidupan kita, maka kita ada kerelaan. Jadi anak Tuhan yang tidak jemu-jemu dalam hal berbuat baik, dalam hal berkorban, khususnya untuk pekerjaan Tuhan. Ya, semua yang ada sangkut pautnya dengan pekerjaan Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kalau di dalamnya ada kasih Allah, ya selalu mempraktikkan adalah perbuatan yang baik, dan perbuatan baik dari orang-orang kudus atau anak-anak Tuhan yang mengalami ujian itu merupakan pakaian mempelai. Ya, nah itu sebabnya jangan sampai kita mendengar kabar mempelai, mendengar pengajaran, tapi seperti nggak berpakaian. Kenapa?
tidak ada perbuatan-perbuatan yang baik. Itu samanya tidak berpakaian. Ya. Nah, saudara, kalau dalam hidup kita ini ada kasih Allah, membuat kita enggak jemu-jemu dalam berbuat baik, dalam pengorbanan, ya, khususnya untuk pekerjaan Tuhan. Dan apa yang kita perbuat yang berdasarkan kasih Allah, perbuatan baik itu seperti kita sedang menabur. Ya, ada dua macam menabur. Menabur dalam roh, ada yang menabur dalam daging. Ya. Kalau menabur dalam roh akan menuai hidup yang kekal. Tapi kalau menabur dalam daging akan menuai kebinasaan. Ya. Nah, ini perlunya kasih Allah dalam kehidupan kita. Ya. Kalau dalam kehidupan kita tidak ada kasih Allah, nanti perbuatan baik kita yang kita lakukan itu nanti bukan berdasarkan kasih tapi berdasarkan akal. Apalagi kalau akal itu belum mengalami pekerjaan firman Allah, belum mengalami penyucian, nanti berbuat baik dengan akal-akalan. Nah, tapi beda kalau perbuatan baik itu hasil dari kehidupan yang sudah mengalami pekerjaan firman Allah dan Roh Kudus, ya. Perbuatan baiknya itu berdasarkan kasih Allah. Beda. Perbuatan baik yang dasarnya kasih Allah dengan perbuatan baik yang berasal dari akal yang belum dikuduskan itu jauh berbeda. Nah, itu sebabnya, saudara, haleluya, kalau kita ini sudah mengaku mengenal Allah, kita hidup, ya, di dalam hidup kita ada kasih, ada buktinya. Coba kita baca dulu dalam 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes pasalnya yang keempat ayat 5 dan 6. Ya, ada yang berasal dari dunia. Kalau dari dunia, ya bicara, ya bahasa-bahasa dunia. Kalau sama-sama dunianya, yang menyenangkan, yang dikatakan oleh kehidupan yang duniawi. Tapi yang berasal dari Allah, ya, ya, yang tidak berasal dari Allah, dia tidak mendengar. Nah, saudara, kenapa yang namanya orang percaya, namanya orang Kristen, tapi kau nggak mau dengar firman, aneh. Ya. Namanya orang Kristen, namanya orang percaya, KTP-nya Kristen, tapi kenapa nggak suka dengar firman? Tidak suka ke gereja, itu bukan berasal dari Allah. Kalau berasal dari Allah, dia mau mendengarkan firman. Tapi kalau berasal dari dunia, artinya kehidupannya belum mengenai pekerjaan firman, nggak suka dengar. Jadi ada anak Tuhan, ada orang yang percaya yang berasal dari dunia, tapi ada yang berasal dari surga. Yang dari surga itu yang sudah mengenai pekerjaan firman, rohani dan duniawi. Saudara, kehidupan yang sudah mengenal Allah ada buktinya. Ayat 7. Ya. Mari kita saling mengasihi, ya, dengan kasih Allah. Kasih itu berasal dari Allah. Orang yang mengasihi itu lahir dari Allah. Dari Allah terus. Nah, apa? Nah, ya, 8 udah? Ya. Barang siapa tidak mengasihi, berarti buta.
Iya. Terus bilang kasih Allah dinyatakan, dibuktikan, ya. Nah, seperti Yohanes 3 ayat 16 tadi. Nah, terus 10. Apa itu? Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang lebih dahulu telah mengasihi kita. Nah, apakah kita sudah mengenal Allah? Bukti mengenal Allah hidup di dalam kasih. Kalau kehidupan itu tidak mempunyai kasih, berarti belum mengenal Allah. Walaupun sudah ketemu, tapi belum mengenal Allah yang sebenarnya. Ya. Kalau dalam kehidupan kita tidak ada kasih, yang ada ya itu lawan kata kasih aja. Kita yang hidup di zaman akhirnya harus waspada terhadap pekerjaan iblis. Iblis itu selalu berusaha untuk merusak perbuatan-perbuatan yang baik yang sering kita lakukan. Dan iblis mau merusak itu. Supaya apa? Supaya dalam kehidupan Kristen ini tidak ada lagi perbuatan baik. Ya, jangan sampai kita terpengaruh dengan pekerjaan iblis yang membuat kita ini sebagai orang percaya yang seharusnya memelihara kasih Allah dalam diri kita, ternyata kasih itu enggak ada, rusak. Nah, sebabnya kalau kita mau mendapatkan perlindungan Tuhan di hari-hari yang akan datang, maka Tuhan ingatkan supaya kita semua memelihara diri di dalam kasih Allah. Jangan sampai dalam kehidupan kita tidak ada kasih. Ya. Kalau ada kasih Allah, maka kita ada kerendahan hati. Kalau ada kasih Allah, kita ada ketaatan. Ya. Haleluya. Sebab kasih itu juga siapa yang mengasihi aku, kata, dibuktikan dengan ketaatan, dengan penurutan terhadap apa yang Tuhan perintahkan. Kasih juga membuat kita bisa setia, ya. Dan juga mau menempatkan diri sebagai hamba yang mau melayani Tuhan. Ada nyanyian, selama kita masih kuat, selama kita masih sehat, gunakan waktu untuk terlibat di dalam melayani Tuhan. Saudara, oleh kemurahan Tuhan, saya di Cirebon ini hampir semua kegiatan saya ikuti. Ya, setiap ada kegiatan, baik itu kegiatan di luar gereja, ya, seperti KC-KC, komunitas cinta Kota Cirebon, itu bersih-bersih pasar, nanam pohon di laut, itu mangrove apa itu ya, ikut. Jaringan doa sekota ikut, ya, PGIS ikut, PGBI ikut. Ya, semua hampir saya ikuti. Jadi setiap ada kegiatan itu hampir saya selalu ada di sana. Sampai orang ini setiap kegiatan apa saja kok selalu ada di situ. Saya gunakan kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk selalu giat melakukan apa saja selama itu positif. Ya, sebab kalau sudah umur lansia, kalau diem saja itu tambah mempercepat kepikunan. Ya, makanya saya, ya, yang sudah 72 tahun ini, saya nggak mau diem.
Pokoknya apa saya masih saya bisa lakukan, kerjakan dengan tetap semangat bersama Tuhan. Tapi kalau sudah wah suruh diem, melamun, begitu. Ya. Dia saja kadang-kadang masih bisa lupa. Padahal saya banyak lakukan kegiatan, tapi kadang-kadang masih ada lupanya. Apalagi tidak lihat. Terutama dalam melayani Tuhan. Selama Tuhan masih berikan kekuatan, kesehatan, saya gunakan untuk tetap melayani Tuhan. Sebab ada saatnya nanti tubuh ini nggak berdaya. Tapi saya rindu kalau sudah tidak berdaya, sudah menjadi berkat. Nah gitu ya. Selama masih sehat, ayo kita lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Ya, jadi peliharalah dirimu di dalam kasih Allah. 1 Yohanes 4 tadi ayat 11. Ya. Ya. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, kita juga harus saling mengasihi. 12. Ya nggak ada. Tapi kalau kita saling mengasihi dengan kasih Allah, Allah ada di dalam kita. Nah, terus ya. Ya kita ketahui bahwa kita tetap ada di dalam Allah, Dia di dalam kita. Ya. Terus? Ya. Barang siapa mengaku, ya. Ya. Nah, coba terus. Ya. Allah adalah kasih yang tetap berada dalam kasih, ya tetap berada dalam Allah. Nah, ya. Ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ya. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kalau saudara takut sepertinya sedang seperti dihukum begitu ya. Terus barang siapa takut, kasihnya tidak. Kalau kita bisa mengasihi karena Allah lebih dahulu telah mengasihi kita. Ya. Kalau kita mengatakan, oh saya mengasihi Tuhan, tapi membenci sama saudara, pendusta. Ya. Nah, dia mengasihi Allah yang tidak. Ya. Nah, saudara, apakah kita betul-betul sudah mengenal Allah? Apakah Allah betul-betul ada di dalam kita? Tapi firman Tuhan sudah menjawab, kalau kita saling mengasihi, dasarkan kasih Allah, Allah ada di dalam kita, ada di dalam. Saudara, kalau kita mengasihi Allah, maka kita juga mengasihi sesama. Kalau mengatakan, oh aku mengasihi Allah,
tapi membenci kepada sesama, itu pendusta. Saudara, kasih Allah yang ada dalam kehidupan kita itu akan memampukan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dengan tidak bosan-bosannya. Bosanlah berbuat baik terus, tidak. Selama kasih Allah ada. Tapi kalau kasih Allah sudah nggak ada dalam kehidupan kita, maka perbuatan baik kita mulai berkurang, semakin berkurang dan berhenti. Mari kita periksa diri kita masing-masing. Memang sebaiknya sebelum kita mengoreksi orang lain, lebih dahulu kita koreksi diri kita. Itu orang yang hebat. Ya. Jadi kita koreksi diri. Makanya firman Tuhan ini untuk saya dulu. Kalau saya renungkan, baru saya sampaikan. Apakah kita hidup di dalam kasih? Atau sebaliknya? Kalau nggak ada kasih, ya jahat. Kalau kita mau dikenal oleh Tuhan, nah kita harus hidup di dalam kasih. Dan kasih itu dibukti dengan pengorbanan. Anak Tuhan yang tidak suka berkorban, itu kelihatan berarti tidak hidup di dalam kasih. Ya. Kalau kasih Allah ada dalam kehidupan kita nggak cemu-cemu. Bagikan kita menabur dalam roh, dan kita akan menuai hidup yang kekal. Kalau menabur dalam daging, kita akan menuai kebinasaan. Ya. Bagaimana sih menabur dalam roh? Menabur dalam roh artinya apa yang kita perbuat, perbuatan baik yang kita lakukan, bukan berdasarkan kekuatan kita, kebaikan kita, tapi kasih Allah yang ada di dalam. Karena kalau kehidupan itu sudah mengalami pekerjaan firman Allah dan Roh Kudus, maka dia akan menjadi anak Tuhan yang suka menabur untuk menuai hidup. Tapi kalau belum mengalami pekerjaan firman Allah dan Roh Kudus dalam kehidupannya, bisa berbuat baik, tapi yang jalan apa? Akal. Apalagi kalau akal itu belum mengalami penyucian. Kita bisa baca itu dalam Galatia 6 ayat 7 dan 8, coba. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Barang siapa menabur dalam daging, akan menuai kebinasaan. Ya. Yang menabur dalam roh akan menuai hidup yang kekal. Dan kalau kita menabur, kalau kita berbuat baik, perbuatan baik itu harus berasal dari kasih Allah, berasal dari kehidupan yang sudah mengalami pekerjaan firman Allah. Nanti menuainya hidup kekal, sebab menabur dalam roh. Tapi kalau kehidupan itu belum mengalami pekerjaan firman, menabur dalam daging, apalagi kehidupan itu belum mengalami penyucian dari firman, ya, bukan hanya menabur dalam daging, disertai dengan kenajisan, dengan kejahatan, dan itu sebenarnya akan menuai kebinasaan. Kita harus jadi anak Tuhan yang suka menabur dalam roh. Jangan menabur dalam daging, dalam roh. Artinya perbuatan baik yang kita lakukan, ya, murni
tulus, tidak ada udang di balik bayar. Ya, tulus. Apa yang kita perbuat, kita lakukan tulus. Tujuannya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Itu yang murni. Tapi ada orang berbuat baik, tujuannya apa? Supaya dia diperhatikan, supaya dia dipuji, supaya itu bukan buat Tuhan. Itu menabur dalam daging. Tapi menabur dalam roh. Apa yang kita lakukan? Kita berbuat supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nah itu ya. Jadi beda. Haleluya. Orang jahat pun bisa berbuat baik. Tapi beda dengan orang yang sudah dibenarkan, orang yang sudah dikatakan firman, dia berbuat baik, dasarnya kasih Allah. Dan itu tidak jemu. Walaupun balasannya jahat, balasannya nggak baik, tetap bisa berbuat baik. Itu bukan kuat gagah kita, itu kasih Allah yang ada dalam kehidupan kita. Orang itu berbuat jahat sama kita, tapi kalau kita bisa berbuat baik terus ya, itu kasih Allah, bukan kekuatan kita. Itu yang Tuhan mau. Jadi kalau kita mau mendapatkan perlindungan Tuhan di hari-hari yang akan datang, maka peliharalah dirimu di dalam kasih. Jangan sampai kasih Allah nggak ada dalam kehidupan kita. Kalau kasih Allah nggak ada dalam kehidupan kita, nanti membuat kita nih jadi tinggi hati, jadi sombong, nggak taat, nggak setia, nggak mau melayani Tuhan. Sudah rusak. Tapi kalau kasih Allah ada dalam kehidupan kita, perbuatan baik itu harus kita kerjakan, kita. Tujuannya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Iya. Tapi kalau akal, ya, kalau akal berdasarkan akal, apalagi akal yang belum dikudus. Coba Titus 1 ayat 15 dan 16. Titus 1 ayat 15 dan 16. Ya. Timotius dan Titus 15 dan 16. Ya. Bagi orang suci semuanya suci, tapi bagi orang najis yang tidak beriman, nggak ada yang suci. Akal, suara hatinya kotor. Ya, walaupun mulutnya mengaku mengenal Allah, perbuatannya menyangkal Tuhan. Ya, durhaka. Mulutnya saya kenal Allah, tapi dari perbuatannya dia menyangkal, jahat, keji, durhaka, tidak sanggup berbuat baik. Suruh berbuat baik, gak mau. Paling gampang berbuat jahat, gak usah belajar. Kalau berbuat baik perlu belajar. Ya. Nah, mari. Kehidupan yang belum mengalami pekerjaan firman Allah gak sanggup, gak bisa berbuat baik. Kalau kita mengaku sebagai orang percaya, diberi kesempatan untuk berbuat baik tapi nggak melakukan, itu berdosa. Berdosa. Ya. Yakub, ya, surat Yakub. Tahu berbuat baik tapi tidak melakukan, itu satu dosa. Yakub 1 kalau nggak salah ya. Ya, ayatnya yang ke 18 coba. 17. 17 coba.
yang mengatakan tahu berbuat baik tapi tidak mau melakukan, itu dosa. Mungkin ada yang tahu? Iya. Bentar ya. Bukan Yakub. Ya? Ayat 17. Oh, pasal 4. Nah, ya, masih. Ya, 4 ayat 17. Ya. Kalau kita tahu bagaimana kita harus berbuat baik, tapi nggak mau melakukan, nah ini dosa yang sengaja. Tahu berbuat baik, cuman tahu toh, tapi kasihnya nggak ada. Nah itu, tahu itu berbuat baik tapi nggak mau, nah nggak ada kasih, itu berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Nah, ya. Jadi makanya kalau kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, apalagi kita sudah dididik dalam pengajaran, ya tentunya kita semua sudah tahu apa yang harus kita lakukan, perbuatan baik apa yang harus kita lakukan, kerjakan dan Tuhan memberkati. Tapi kalau enggak mau melakukan, itu berdosa. Tadi sudah disinggung dalam pujian. Biasanya kalau minggu pertama anak-anak Tuhan itu diberi kesempatan untuk mengembalikan milik Tuhan. Mari kita belajar. Kalau kita mau diberkati Tuhan, mau mendapat perlindungan Tuhan, kita belajar taat kepada firman. Saya nggak maksa lo ya. Kalau saudara mau mendapat perlindungan Tuhan, mau diberkati Tuhan, mari belajar taat kepada firman, terutama dalam hal mengembalikan milik Tuhan. Ya. Nah, di sini baru satu orang yang bisa belajar mengembalikan milik Tuhan. Yang lainnya belum. Mari belajar. Apa sih milik Tuhan itu? 1/10. Kalau saudara diberkati oleh Tuhan, saudara mendapat berkat 1 juta. 1/10-nya berapa? 1 juta 1/10-nya berapa? Sisihkan. Nanti minggu pertama saudara berikan. Memang yang terima gembala ya, tapi saudara tujukanlah kepada Tuhan. Saudara akan mendapat berkat luar biasa, mendapatkan perlindungan Tuhan luar biasa sebab taat kepada firman. Nah, kalau kita takut melakukan, nah kita kasih kita kepada Tuhan belum sempurna ya. Yang takut berarti kasihnya belum sempurna. Belum mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita nggak takut mentaati firman. Kita nggak takut berkorban, kita nggak takut mengembalikan milik Tuhan, nggak takut. Dan apa yang kita lakukan, kerjakan dengan iman, ya, dengan iman. Nah, itu berarti kita menabur dalam roh. Jangan terpaksa. Saya juga nggak mau maksa-maksa. Kalau mau mendapat perlindungan Tuhan, mau diberkati Tuhan, sampai lumbung-lumbungmu penuh kata firman Tuhan, mari belajar mengembalikan. Nggak mau, ya nggak ya, saya nggak mau. Tapi jangan nyesal kalau nggak diberkati. Jangan nyesal kalau Tuhan nggak melindungi. Semua ingin mendapat perlindungan Tuhan. Amin. Apalagi di masa-masa mendatang.
butuh perlindungan. Ya Tuhan ingatkan, peliharalah dirimu di dalam kasih. Jadi kalau kita mengasihi Allah, ada kasih dalam diri kita taat kepada perintah. Dan kita tidak menjadi anak Tuhan yang pelit, tapi pelita yang bercahaya. Perbuatan baik saudara, terutama di rumah, dalam pekerjaan Tuhan, itu bagikan pelita yang bercahaya yang menyala. Saudara tentu nggak senang kalau pelitanya mati. Kalau lampunya mati di rumah, lampu mati, wah, gelap. Tapi kalau terang, senang. Begitu juga kalau perbuatan baik kita disaksikan oleh Tuhan, oleh sama, ya, menjadi berkat. Jadi berkat. Sebelum kita tidak berdaya, kita menjadi berkat. Sehingga waktu kita nggak berdaya, kita sudah menjadi berkat. Seperti nyanyian itu kan, selama Tuhan masih beri kesempatan, gunakan kesempatan itu dengan sebaik. Jangan sampai kita sudah mendengar firman, sudah mendengar pengajaran, tapi 2 Timotius 3 ayat 6 sampai 9. 2 Timotius 3 ayat 6 sampai 9. Tiga, 6 sampai 9. Ya. Nah, ya. Ya. Siapa itu? Terus? Walaupun selalu ingin diajar, tapi nggak sampai kepada pengenalan yang benar. Ya, menentang pemimpin. Kalau menentang pemimpin, menentang firman, menentang kebenaran, akibatnya akalnya bukan semakin baik, semakin bobrok. Imannya enggak hancur. Sudah pasti rohaninya tidak akan maju. Ya. Nah, jangan seperti Yanus dan Jambres, mengaku mengenal Allah tapi perbuatannya nggak taat sama pimpinan. Musa itu pemimpin yang Tuhan sudah pilih. Nggak taat kepada kebenaran, sudah didengar, nggak mau ya, bahkan menentang, melawan, rohaninya nggak semakin maju, nggak akan semakin bobrok akalnya. Jawabnya, pada pagi ini kita sudah mendengar firman Tuhan. Mari kita yang tadinya belum melakukan, Tuhan ingatkan supaya kita melakukan, mentaati firman Allah, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau saya tanya, apakah saudara diberkati Tuhan? Sepanjang minggu ini saudara diberkati Tuhan? Saya percaya saudara pasti diberkati Tuhan. Dan berkat Tuhan itu bukan hanya uang. Saudara sehat itu berkat yang mahal, ya enggak? Saudara lihat di rumah sakit, orang mau bernapas ada susah, ya enggak? Mesti pakai selang, makannya mesti pakai selang. Padahal orang kaya, duitnya enggak kekurangan, tapi bisa Tuhan izinkan seperti itu. Tapi kalau kita masih bisa bernapas, sehat, itu berkat yang luar biasa. Apalagi nyawa nggak bisa dibeli. Ya, kalau Tuhan sudah pejet hidungnya, mau apa? Mulutnya rapet. Udah nggak lama sudah, ya nggak? Kita bersyukur, kita syukurilah Tuhan
masih beri kita umur panjang, sehat, masih bisa ini itu. Nah, apalagi dengan berkat-berkat yang kita terima. Ingat, milik Tuhan jangan dirampas, milik Tuhan jangan dicuri, kembalikan ya, kembalikan. Saudara akan mengalami Malaki 3 ayat 11 sampai 13 itu akan salah ya. Nanti saudara sampai nggak ada tempat untuk menaruh berkatnya, berkelimpah. Itu janji Tuhan. Tapi selama kita tidak taat karena tidak mengasihi Tuhan, nggak mau menuruti perintah-perintahnya, ya kita akan jadi anak Tuhan yang kurang terus, kurang ini kurang terus. Nah, ya kalau kita mengalami kekurangan terus, tambah susah. Tapi kalau kita taat kepada firman Tuhan, dunia goncang, dunia jungkir balik, saudara diberkati Tuhan, amin. Nah, kita dipelihara sebab Tuhan mengenal. Kalau kita ini mengasihi Tuhan, dibuktikan dengan ketaatannya kepada firman, kita dikenal oleh Tuhan. Kita baca 1 Korintus 8 ayat 3. Ini yang dikenal oleh Tuhan. Jangan sampai kita nggak dikenal Tuhan. Ayat 3. Orang yang mengasihi Allah apakah kita mengasihi Allah? Apa buktinya? Yohanes 14 ya. Bukti mengasihi Allah, Injil Yohanes ya. Ya, baca. Nah, ini bukti kalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan. Nah, masuk mengembalikan milik Tuhan itu perintah. Kalau saudara mau dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan, dijadikan menjadi kekasihnya Tuhan, turuti apa yang Tuhan perintahkan. Kalau kita enggak nurut, apa artinya kita ke gereja? Apa artinya kita dengar firman kalau kita enggak taat, enggak nurut? Apa artinya hidup ini tanpa kasih Allah? Tapi kalau ada kasih Allah dalam hidup kita ada kerendahan hati, ada ketaatan kepada firman, ada kesetiaan, siap melayani Tuhan dalam kondisi apapun. Nama Tuhan dipermuliakan. Ya, haleluya. Firman Tuhan pada pagi siang hari ini mengingatkan kita supaya kita hidup memelihara hidup ini tetap di dalam kasih Allah. Dan kalau ada kasih Allah dalam kehidupan kita, itu yang membuat kita mampu untuk tidak jemu-jemu berbuat baik. Apakah saudara selama ini merasa jemu berbuat baik? Jemu berbuat baik? Nggak ada suara, saya ngomong sendiri. Kalau saudara merasa jemu berbuat baik, itu tandanya nggak ada kasih Allah. Tapi kalau ada kasih Allah, nggak jemu-jemu, walaupun balasannya nggak baik. Memang nggak gampang, saudara. Membalas jahat dengan kebaikan itu nggak gampang. Perlu pengorbanan juga, iya toh? Tapi kita akan pilih Tuhan kalau kita mau melakukan perintah-perintahnya, sebab itu bukti mengasihi Tuhan. Kita bisa mengasihi Tuhan sebab Tuhan lebih dahulu telah mengasihi kita. Dan kalau kita mengalami pekerjaan firman Allah dan Roh Kudus dalam kehidupan kita, nah kita nanti menjadi anak Tuhan yang nabur dalam roh, menuai hidup yang kekal. Nabur dalam daging, binasa. Tuhan memberkati serta kita akan bersekutu dengan korbannya. Biar lewat pengorbanannya, tubuh dan darahnya, kita dikuatkan, dimampukan untuk bisa melakukan
apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan berkati saya.